Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda yang menandakan bahwa mams akan segera melahirkan adalah terjadinya kontraksi. Namun, tidak semua kontraksi menandakan bahwa persalinan itu sudah segera terjadi. Bisa jadi kontraksi yang mams rasakan merupakan kontraksi palsu. Nah, apa itu kontraksi palsu? Kontraksi palsu merupakan respon tubuh yang merupakan tanda bahwa mams sedang mempersiapkan diri atau berlatih untuk menghadapi proses persalinan yang sebenarnya nantinya. Jadi, tidak semua kontraksi merupakan tanda persalinan sudah dekat. Bisa jadi kontraksi yang dirasakan adalah kontraksi palsu. Nah, biar nggak terkecoh tentang kontraksi palsu, mari kita simak perbedaan kontraksi palsu dan kontraksi asli di video berikut. Jadi tonton video ini sampai selesai ya Mas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang pertama, kontraksi palsu biasa terjadi pada usia kehamilan 20 minggu ke atas. Jadi biasanya dia terjadi sebelum kehamilan itu cukup bulan. Nah, sedangkan biasanya terjadi pada trimester kedua, akhir biasanya terjadinya sampai trimester ketiga. Nah, kalau misalnya kontraksi asli, seringkali dia terjadi pada usia kehamilan 37 sampai 40 minggu, di mana janin itu sudah cukup bulan, sudah matang organnya, matang parunya, jadi siap untuk dilahirkan. Seringkali terjadi pada usia kehamilan yang sudah cukup bulan, antara 37 sampai 40. Tapi bisa juga terjadi pada usia kehamilan di bawah 37. Jadi nanti akhirnya kemungkinan bayinya akan lahir prematur atau terjadinya baru pas lewat bulan, di atas 40 minggu. Jadi biasanya janinnya jadinya lewat bulan. Perbedaan yang kedua, kontraksi palsu biasanya rasa sakitnya itu cuma mules atau kencang-kencang di area perut, tidak disertai nyeri ke pinggang atau punggung. Nah, biasanya rasanya itu seperti kram perut. Jadi area perutnya kencang dan mules, area perut atas, bawah, atau bahkan seluruhnya. Tapi dia tidak sampai ke pinggang maupun ke punggung. Nah, pada kontraksi asli biasanya nyeri mules atau kencang-kencang di perutnya itu seluruh perut, kemudian menjalar sampai pinggang, punggung, dan area pinggang maupun punggung belakang. Perbedaan yang ketiga, kontraksi palsu biasanya intensitasnya tidak sering. Jadi bisa terjadi 1-2 kali dalam sehari. Kemudian dia tidak teratur. Setelah terjadi 1 atau 2 kali tersebut, biasanya disebabkan oleh ibu yang dehidrasi atau kelelahan. Jadi kalau misalnya setelah terjadi kemudian dia istirahat, nah biasanya sakitnya itu intensitasnya bisa menurun, bahkan hilang sama sekali. Jadi tidak teratur intensitas sakitnya. Sedangkan pada kontraksi asli dia terjadi kontraksinya ini makin lama makin sering. Awalnya mungkin tiap 15 menit sampai 10 menit sekali, kemudian makin lama makin sering, bisa sampai 1 menit sekali, dan dia tidak hilang atau intensitasnya tidak menurun meskipun kita istirahat. Tanda yang keempat, kontraksi palsu biasanya durasinya itu pendek. Jadi saat dia terjadi, biasanya durasi sakitnya hanya 20 detikan saja. Kemudian kita bawa istirahat, dia akan hilang atau intensitasnya akan menurun. Jadi misalnya saat kontraksi itu terjadi, kita raba perut kita kenceng tuh, mules, kemudian kita hitung, ternyata dia berasa nyerinya itu cuma sekitar 20 detik, kemudian hilang. Nah, kita tunggu lagi misalnya beberapa menit, dia nggak balik, kita istirahat, terus udah berjam-jam kemudian atau 1 hari penuh itu
dia nggak balik lagi. Nah, itu kontraksi palsu. Nah, sedangkan kontraksi asli biasanya durasinya itu lebih lama, antara 30 sampai 60 detik dalam satu kali nyeri tersebut. Kemudian dia juga nyerinya itu teratur dan berulang, dimana dalam 10 menit itu dia bisa terjadi 2 kali bahkan sampai 5 kali ulangan nyerinya. Jadi misalnya awalnya dia per 5 menit sekali, kemudian jadi per 2 menit sekali. Nah, intensitasnya itu teratur, dalam 10 menit dia balik terus, kemudian kekuatannya juga makin tinggi. Misalnya satu kali dalam 10 menit itu dia nyeri, kita raba perut kita, terus kita hitung, ternyata dia terjadi 60 detik full. Terus dia berhenti, 2 menit kemudian dia balik lagi nyerinya, ternyata sama, durasinya sekitar 50 sampai 60 detik. Terus berulang seperti itu hingga berjam-jam. Nah, biasanya itu adalah kontraksi asli. Jadi biasanya disertai dengan proses persalinan yang semakin dekat. Perbedaan yang kelima, kontraksi palsu biasanya hanya nyeri saja, tidak disertai dengan pengeluaran lendir darah. Nah, pada kontraksi asli seringkali saat terjadi kontraksi itu juga disertai dengan pengeluaran lendir darah atau flek-flek coklat kemerahan seperti kita haid. Nah, itu juga salah satu tanda persalinan sudah dekat. Nah, terus setelah kita bisa membedakan nih bagaimana sih kontraksi asli dan kontraksi palsu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati tanda-tanda tersebut dan bisa menganalisa, oh ini ternyata kontraksi palsu aja atau ini ternyata kontraksi asli. Nah, yang harus Moms lakukan adalah jika Moms mendapatkan tanda kontraksi palsu, yang pertama harus dilakukan adalah jangan panik. Jadi analisa dulu, ini kontraksinya berlanjut apa enggak. Kalau misalnya enggak berlanjut, bawa istirahat, relax aja, jangan panik, istirahat yang cukup, minum dan makan yang cukup, kemudian jangan melakukan aktivitas yang berat dulu sampai kontraksinya berhenti. Apalagi kalau misalnya Moms mengalami kontraksi ini di usia kehamilan yang masih belum cukup bulan. Jadi kan kita harapkan bayinya masih bisa dipertahankan sampai waktu yang tepat untuk dilahirkan. Nah, tapi jika ternyata setelah istirahat si kontraksi palsu ini tadi terus terjadi, nah ditakutkan kan ini nantinya jadi kontraksi asli karena tidak ada perubahan dari intensitas dan durasinya. Jadi kalau misalnya sampai si kontraksi palsunya ini tadi intensitasnya makin sering dan akhirnya berubah jadi kontraksi asli, sebaiknya segera memeriksakan diri ke rumah sakit untuk pencegahan kelahiran prematur. Nah, kalau misalnya yang Moms rasakan itu ternyata kontraksi asli, Moms analisa dulu berapa menit sekali dia kembalinya. Kalau misalnya sudah sekitar 2 menit, 2 kali dalam 10 menit, jadi per 5 menit dia balik kontraksinya, makin sering makin kuat, apalagi lebih dari 3 kali dalam 10 menit, sebaiknya segera memeriksakan diri langsung ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan di mana Moms ingin melakukan persalinan. Apalagi kalau misalnya kontraksinya ini tadi disertai pengeluaran lendir darah, bahkan misalnya ada kegawatan, keluar cairan ketuban lebih dulu, atau misalnya keluar darah segar, sebaiknya segera memeriksakan diri, jangan ditunda-tunda lagi. Itu tanda proses persalinan itu sudah semakin dekat. Jadi sebaiknya segera bawa aja ke tenaga kesehatan atau ke rumah sakit fasilitas Moms ingin melahirkan. Nah, itu tadi Moms 5 perbedaan kontraksi asli dan kontraksi palsu dan apa yang harus Moms lakukan jika mendapati
kontraksi palsu dan kontraksi asli. Udah jelas kan Mams? Udah bisa membedakan kan yang mana itu kontraksi asli dan kontraksi palsu. Oke Mams, sampai di sini dulu videonya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.